Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat oseng kangkung dengan menggunakan baceman bawang putih. Jadi ini sebenarnya menu yang sangat-sangat simple dan sederhana. Oseng kangkung ditambah dengan telur ceplok. Ngeliat telur ceplok yang baru aja ibunya buat dan letakkan di piring yang sebenarnya ini untuk ibunya makan, si dede udah main comot-comot aja itu pinggiran dari telur ceplok yang kriuk-kriuk, yang agak gosong-gosong dikit malah, padahal dia baru aja selesai makan. Jadi sebelum saya makan, biasanya saya akan menyiapkan makanan untuk anak-anak dulu dan menemankan ataupun menyuapi mereka makan kalau mereka lagi nggak mood untuk makan sendiri. Jadi setelah mereka makan, baru saya makan. Niatnya sih biar tenang ya makannya, tapi ternyata ya gitu deh ya, namanya ibu. Biarpun niatnya kasih makan mereka dulu biar kita makan dengan tenang, tapi pada kenyataannya tetap aja ya disenggol kanan kiri, dicomot sana sini makanan yang kita makan. Masya Allah. So, sebelum sampai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, yuk sekarang siapkan makanan kamu biar kita bisa makan bareng-bareng. Kamu makannya pakai apa? Komen di bawah ya. Sambil menemankan kita makan bareng-bareng, yuk kita bahas fakta tentang kangkung. Jadi, kangkung merupakan salah satu jenis sayur-sayuran. Kangkung bisa tumbuh secara liar atau tumbuh sendiri tanpa perlu ditanam, maupun dibudidayakan atau ditanam. Pada dasarnya kangkung itu terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama itu biasa kita sebut dengan kangkung air. Ciri-cirinya batangnya agak besar dan berongga besar. Kemudian bentuk daunnya itu seperti bentuk ujung anak panah. Jadi agak besar bentuknya, dan warna daunnya itu biasanya hijau agak pucat. Sewaktu dijual biasanya tidak bersamaan dengan akarnya atau batangnya dipotong. Nah, untuk jenis yang kedua ini merupakan kangkung darat atau kangkung tanah. Berbeda dengan kangkung air, kangkung darat ini memiliki batang yang lebih kecil atau lebih kurus-kurus. Jadi rongganya pun lebih kecil. Dari bentuk daunnya bisa dilihat perbedaannya. Kangkung darat memiliki daun yang lebih kecil-kecil, lancip, kurus-kurus juga seperti batangnya. Dan ketika dijual, biasanya kangkung darat ini akan diikutkan sampai ke bagian akarnya. FYI, sebenarnya kangkung ini sampai sekarang tidak diketahui asalnya dari negara mana, karena hampir di seluruh wilayah Asia atau hampir di seluruh negara-negara yang ada di Asia, kangkung ini bisa tumbuh dengan subur, terutama di daerah yang terdapat air banyak. Fakta lain tentang kangkung. Selama ini, kebanyakan orang hanya mengenal kangkung sebagai sayuran yang kalau dimakan, apalagi kebanyakan, bisa menimbulkan rasa kantuk yang parah. Padahal sebenarnya kangkung mengandung banyak nutrisi, diantaranya ada serat, vitamin A, vitamin C, kalium, zat besi, kalsium, fosfor, serta senyawa antioksidan. Sehingga dengan berbagai macam kandungan yang terdapat di dalam kangkung, tentunya kangkung bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan kita. So, jangan takut untuk makan kangkung ya.
Saya akan berikan cara memasak kangkung yang simple dan enak tentunya. Simak video ini sampai selesai ya. Ini adalah bahan-bahannya. Simpel kan? Cukup kangkung, cabai rawit merah, saus tiram, dan baceman bawang putih. Jadi pertama kita mau potong bagian akarnya, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini saya mau potong-potong aja kangkungnya biar cepet, daripada harus dipetikin satu persatu kayaknya lama banget ya. Jadi kita potong-potong aja, nggak usah terlalu besar-besar dan juga tidak terlalu kecil-kecil. Potong sampai selesai ke bagian paling ujung atau bagian daunnya. Nah, selesai dipotong-potong, saya pisahkan antara batang yang besar dan bagian daunnya bersamaan dengan batang-batang yang kecil. Kenapa? Karena antara batang dan daun itu matangnya beda waktu ya. Jadi lebih baik bagian batangnya terlebih dahulu untuk dicemplungkan atau dioseng-oseng, baru bagian daunnya paling akhir, biar bagian daunnya nanti nggak kelewat layu. Nah, jadi ini sudah dipisahkan semua antara bagian daun dan batang yang besar. Nah, kalau sudah selesai ini bisa dicuci sampai bersih, lalu kita sisihkan. Kenapa kalau kangkung ini saya cucinya belakangan? Karena kalau nanti sebelum dipotong-potong dicucinya jadi basah semua telenannya dan rasanya kok ribet. Jadi saya cucinya setelah dipotong-potong aja. Nah, ini saya mau mempersiapkan bahan selanjutnya, yaitu cabai rawit merah atau cabai rawit setan. Di sini saya cukup menggunakan 3 buah aja karena ini memang benar-benar pedas dan saya potong berbentuk serong seperti ini. Nah, bahan selanjutnya adalah baceman bawang putih. Kalau kamu belum pernah membuat baceman bawang putih, kamu bisa lihat video sebelum ini di deskripsi box ya. Sedia selalu baceman bawang putih di rumah, biar masak apapun bisa sat-set. Nah, ini kita mau memulai memasaknya. Panaskan wajan, tuangkan secukupnya minyak, masukkan baceman bawang putihnya. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan baceman bawang putihnya. Langsung dioseng-oseng sebentar sampai dia agak berubah warna. Kalau sudah sampai berubah warna, kita masukkan cabai rawitnya. Oseng-oseng lagi sebentar sampai cabai rawitnya layu dan bau lauknya berkurang. Nah, kalau sudah, ini kita udah bisa memasukkan batang kangkungnya. Langsung cemplungkan aja semua dan aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur ke batang kangkungnya. Kemudian mau langsung saya masukkan saja saus tiram dan sedikit garam serta kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai semua bumbu dan minyak tercoating merata di batang kangkungnya dan batang kangkungnya sedikit berubah warna. Langsung bisa kita susulin daun kangkungnya. Dengan menggunakan api paling besar, paling pol, kita aduk-aduk cepat si kangkungnya. Jangan kasih kendor. Aduk-aduk semua sampai warnanya rata dan semua batang maupun daun kangkungnya ini layu. Tapi jangan sampai kelamaan ya, nanti kalau kelamaan kangkungnya bisa berubah warna sampai menghitam. Jadi biar tampilannya tetap menarik dan menggugah selera, cukup aduk-aduk cepat, tapi jangan terlalu lama ya. Cukup sampai seperti ini, rasanya masih ada keres-keresnya di batang maupun daunnya. Kalau sudah, ini bisa kita matikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Beginilah tampilan oseng kangkung ala saya. Sangat menggugah selera, warnanya masih cantik dan waktu dimakan masih ada keres-keresnya. Bahannya simple dan cara membuatnya cukup 5 menit saja. Selanjutnya, cara saya memasak telur ceplok biar nggak overcook. Jadi caranya kamu bisa menggunakan pan anti lengket atau seperti saya ini. Ini saya nggak seasoning dulu, jadi nanti mungkin hasil akhirnya telurnya akan sedikit lengket, tapi nggak apa-apa ya.
Panaskan pan atau wajan, masukkan minyak secukupnya, kemudian kita ceplokkan telur di minyak yang udah panas. Ini menggunakan api sedang agak besar ya. Kemudian ini setelah diceplokkan telurnya, mau saya tutup telurnya. Setelah ditutup, ini nggak lama ya, karena menggunakan api yang sedang cenderung besar. Kita lihat, kita intip kalau pinggirannya udah agak kering dan bisa diangkat seperti ini udah cukup. Matikan api kompornya, dan kalau kamu mau kuningnya seperti ini langsung diangkat saja. Kalau mau lebih matang lagi, perlu ditutup terlebih dahulu selama sekitar 1 menit, atau disesuaikan dengan selera kamu masing-masing mau bagian kuningnya matang seperti apa. Nah, ini udah selesai, saya sudah cukup dengan bagian kuning yang matang seperti ini. Mau langsung saya angkat dan saya letakkan di piring yang udah saya siapkan nasi hangat di atasnya. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Sajikan bersama dengan si oseng kangkung yang tadi. Rasanya mantap. Tambahkan lagi biar lebih nampol, karena saya memang suka dengan kangkung ya, jadi jangan heran kalau saya makan kangkungnya banyak. So, selamat merecook. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.